Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Razak SE MSI selaku dosen pada mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Afifa, NPM 1852-10425 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Baiklah, langsung saja pada latar belakangnya. Setiap perusahaan atau instansi pasti ingin mendapatkan hasil maksimal yang didapatkan secara efektif dan efisien, baik pada pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Salah satu dari ketiga sumber daya tersebut yang sangat mempengaruhi kinerja atau hasil dari suatu perusahaan adalah sumber daya manusia. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan cara memperhatikan beban kerja. Dengan memberikan beban kerja yang efektif, maka perusahaan dapat mengetahui sejauh mana karyawannya dapat diberikan beban kerja secara maksimal, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan tersebut. Selain beban kerja, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila karyawan pada suatu organisasi merasa puas dengan kompensasi yang diberikan kepada dirinya, maka dia akan berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin dan memenuhi kewajiban mereka, sehingga dapat memberikan dampak baik bagi perusahaan seperti meningkatnya kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya. Jika kinerja karyawan tidak efektif, maka akan dapat menimbulkan efek negatif bagi karyawan dan perusahaan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kinerja karyawan menjadi tidak maksimal, karyawan merasa terbebani, serta hasil dari pekerjaan menjadi tidak optimal. Untuk manfaat penelitiannya di sini ada 3. Yang pertama bagi peneliti, yaitu bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya pada bagian beban kerja dan kompensasi. Yang kedua yaitu bagi pihak rumah sakit, yaitu sebagai bahan masukan kepada pihak Rumah Sakit Prima Pekanbaru dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja perawatnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada bagi pihak lain, yaitu sebagai referensi tambahan pada penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang berikutnya yaitu telaah pustaka. Yang pertama ada beban kerja. Beban kerja merupakan sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh karyawan atau para pekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Beban kerja biasanya timbul karena adanya tuntutan pekerjaan yang diberikan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang berikutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi beban kerja, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor somatik dan faktor psikis. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri karyawan tersebut, dapat berupa lingkungan kerja, organisasi kerja, serta tugas yang bersifat fisik. Yang berikutnya itu ada efek beban kerja. Menurut Manuaba, jika beban kerja yang diberikan berlebihan, maka akan menimbulkan efek seperti kelelahan, baik kelelahan secara fisik maupun secara mental, dan reaksi emosional berupa gangguan pencernaan, sakit kepala, serta mudahnya marah. Sebaliknya, jika beban kerja yang diberikan terlalu sedikit, maka akan dapat menimbulkan rasa bosan dan timbulnya rasa monoton. Semakin tingginya target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, maka akan semakin meningkat pula beban kerja yang dimiliki oleh karyawan. Yang berikutnya yaitu ada indikator dari beban kerja. Menurut Sunyoto pada tahun 2012 ada 3. Yang pertama yaitu target yang harus diselesaikan dapat berupa banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu kondisi pekerjaan dapat berupa tingkat kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. Serta yang ketiga yaitu ada standar pekerjaan dapat berupa adanya risiko dalam bekerja.
Berikutnya yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa atas kinerja mereka. Adapun macam-macam kompensasi menurut Sunarto pada tahun 2006 ada dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang, contohnya seperti gaji, upah, insentif, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi non-finansial merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain uang. Contohnya seperti mengadakan program pelayanan bagi karyawan. Yang berikutnya yaitu ada tujuan pemberian kompensasi menurut Handoko. Ada dua, yaitu bagi karyawan dan bagi perusahaan. Bagi karyawan yaitu dengan adanya pemberian kompensasi maka karyawan akan mendapatkan keuntungan baik secara finansial maupun secara non-finansial. Sedangkan bagi perusahaan, tujuan pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan serta produktivitas kerja karyawannya. Yang berikutnya yaitu ada indikator dari kompensasi menurut Noe dalam Troina pada tahun 2013 ada 4. Yang pertama yaitu ada gaji dan upah, yaitu merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan secara terstruktur baik mingguan, bulanan, tahunan, serta catur bulan. Sedangkan yang kedua ada bonus dan insentif, yaitu merupakan kompensasi langsung yang diberikan kepada karyawannya jika kinerja dari karyawan tersebut melebihi standar yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada jaminan kesehatan dan asuransi, yaitu imbalan tidak langsung yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu ada tunjangan dan jaminan pensiun. Tunjangan yang diterima dapat berupa jaminan hari tua atau pensiun yang bertujuan untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih optimal sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang berikutnya yaitu ada kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya. Adapun faktor yang mempengaruhi dari kinerja menurut Kashmir pada 2016 yaitu keahlian dan kemampuan, ketidakseimbangan psikis atau stres kerja dan fisik, rancangan kerja, pengetahuan, kepribadian, lingkungan kerja, serta loyalitas. Yang pertama ada variabel beban kerja atau X1, yaitu merupakan sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau pemegang jabatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan pengertian menurut Pramita Dewi pada tahun 2017 dengan memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu target yang harus dicapai, yang kedua yaitu kondisi dari pekerjaan, serta yang ketiga adalah standar pekerjaan. Indikator dari target yang harus dicapai dapat berupa batasan waktu yang telah ditetapkan, serta target banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedangkan indikator dari kondisi pekerjaan dapat berupa tingkat kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta variasi pekerjaan yang diberikan. Yang berikutnya yaitu indikator dari standar pekerjaan dapat berupa adanya under pressure terhadap karyawan dalam bekerja, serta adanya risiko dalam bekerja. Skala yang digunakan di sini yaitu adalah skala ordinal. Yang kedua yaitu ada variabel kompensasi, merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa yang diberikan terhadap kinerja mereka. Dimensinya di sini ada 2 yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Indikator dari kompensasi langsung dapat berupa gaji, upah, dan insentif, serta indikator dari kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan hari raya, uang pensiun, serta asuransi. Yang berikutnya ada variabel kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensinya di sini ada 3 yaitu kuantitas, kualitas, serta ketepatan waktu. Indikator dari kuantitas dapat berupa kemampuan mencapai tujuan target dari perusahaan serta hasil kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang berikutnya ada indikator dari kualitas dapat berupa ketelitian dalam melakukan pekerjaan serta kemampuan menyempurnakan tugas. Yang terakhir ada indikator dari ketepatan waktu dapat berupa
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, serta memanfaatkan waktu yang diberikan secara optimal. Skala yang digunakan di sini skala ordinal. Yang berikutnya ada lokasi penelitian, yaitu berada di Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang beralamat di Jalan Bima nomor 1 Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun populasi di sini yaitu seluruh perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang berjumlah 262 orang dengan jumlah sampel 74 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sistematik random sampling. Adapun jenis dan sumber datanya di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dapat seperti kuesioner dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data terdiri dari uji validitas data, uji reliabilitas, regresi linear berganda, analisis uji T dan uji F, serta koefisien determinasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu instansi yang harus memperhatikan pemberian beban kerja dan kompensasi terhadap karyawannya yaitu instansi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Di Rumah Sakit Prima Pekanbaru ini salah satu sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja dari instansi ini yaitu adalah perawat. Adapun fenomena yang terjadi di instansi ini yaitu perawat pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru memiliki beban kerja yang tinggi. Untuk pemberian kompensasi yang diterima oleh setiap perawat itu memiliki jumlah yang berbeda karena pihak Rumah Sakit Prima Pekanbaru dalam memberikan kompensasi kepada perawatnya dengan melihat beberapa hal. Contohnya seperti lamanya perawat tersebut bekerja di instansi itu, yang kedua pengalaman yang dimiliki oleh perawat, dan yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Secara umum kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru itu baik, tetapi ada beberapa unit pelayanan yang memiliki kinerja yang kurang baik. Yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu apakah beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Yang kedua yaitu apakah kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Dan yang ketiga yaitu apakah beban kerja dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Yang berikutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun karakteristik kinerja menurut Mangkunegara pada tahun 2002 yaitu yang pertama mempunyai tanggung jawab yang tinggi, yang kedua yaitu berani mengambil serta menanggung resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang ketiga mempunyai tujuan yang realistis, yang keempat yaitu mempunyai rencana kerja yang menyeluruh serta berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Yang kelima yaitu memanfaatkan umpan balik yang nyata dalam segala kegiatan yang dilakukannya. Serta yang terakhir yaitu mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan sebelumnya. Yang berikutnya ada efek kinerja menurut umum pada tahun 2010 ada 5, yaitu yang pertama pencapaian target, yang kedua pelatihan dan pengembangan, serta yang ketiga ada perilaku positif, yang keempat ada loyalitas karyawan, serta yang kelima ada promosi. Indikator kinerja menurut Dharma pada tahun 2014 ada 3, yaitu yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada kualitas, serta yang ketiga ada ketepatan waktu. Kuantitas yaitu merupakan jumlah yang harus diselesaikan atau yang dicapai oleh karyawan, sedangkan kualitas kerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan. Serta yang ketiga ada ketepatan waktu, yaitu menentukan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dari suatu perusahaan. Yang berikutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian menurut Arif Darmawan
Marinta Putri Pratama pada tahun 2020 mengenai pengaruh kompensasi disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Aisyah Purworejo. Dimensi penelitiannya di sini ada 3, yaitu dimensi beban kerja, kompensasi, serta kinerja. Dimensi beban kerja dapat berupa beban kerja waktu, beban usaha mental, serta beban tekanan psikologis. Indikator dari beban waktu dapat berupa hambatan atau gangguan lingkungan sekitar ketika melakukan pekerjaan, serta masa waktu bekerja, tuntutan waktu bekerja. Indikator dari beban usaha mental dapat berupa tingkat konsentrasi dalam menjalankan tugas, serta frekuensi datangnya pekerjaan. Yang ketiga yaitu indikator dari beban tekanan psikologis dapat berupa kebingungan dan frustasi, serta tingkat risiko dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu dimensi dari kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial indikatornya dapat berupa gaji, upah, dan bonus, serta indikator dari kompensasi non-finansial dapat berupa jenjang karir yang pasti, lingkungan kerja yang nyaman, serta tim kerja yang dengan kerjasama yang terbangun. Yang berikutnya yaitu ada dimensi kinerja. Yang pertama yaitu ada kualitas kerja. Indikatornya dapat berupa keterampilan, ketelitian, serta hasil dari pekerjaan. Sedangkan yang kedua yaitu ada kuantitas kerja. Indikatornya dapat berupa capaian kerja yang sesuai serta keefektivitasan waktu. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab. Indikatornya dapat berupa pengambilan keputusan serta hasil kerja. Alat analisis yang digunakan di sini yaitu analisis linier berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi disiplin kerja dan beban kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pada perawat Rumah Sakit Aisyah Purworejo secara bersama-sama. Yang berikutnya, penelitian kedua menurut Kadek Ferania pada tahun 2017 mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Dimensinya di sini ada 3, yaitu beban kerja, kompensasi, serta kinerja. Dimensi beban kerja terbagi menjadi 2, yaitu target yang harus dicapai serta penggunaan waktu kerja. Indikator dari target yang harus dicapai dapat berupa besarnya target dalam bekerja serta jumlah pekerjaan yang banyak. Sedangkan indikator dari penggunaan waktu kerja dapat berupa tuntutan waktu dalam bekerja serta gangguan lingkungan sekitar ketika melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu pada dimensi kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung indikatornya dapat berupa gaji, upah, dan insentif, serta kompensasi tidak langsung indikatornya dapat berupa rewards dan tunjangan. Dimensi yang ketiga ada dimensi kinerja dapat berupa kualitas, kuantitas, serta waktu. Indikator dari kualitas dapat berupa ketelitian dalam bekerja serta kemampuan dalam menyempurnakan tugasnya. Indikator dari kuantitas dapat berupa kemampuan mencapai target yang telah ditetapkan serta jumlah siklus aktivitas yang akan dihasilkan. Sedangkan indikator dari waktu dapat berupa datang kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta pulang tepat waktu. Alat analisis yang digunakan di sini yaitu analisis linier berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, yang artinya kompensasi berjalan lurus sesuai dengan kinerja karyawan. Yang berikutnya yaitu ada penelitian menurut Nurmalisa Surati M. Furqan pada tahun 2018 mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja studi pada karyawan operasional pengangkut sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram. Dimensinya di sini ada 3, yaitu beban kerja, kompensasi, dan kinerja. Indikator dari kondisi pekerjaan dapat berupa jumlah pekerjaan yang banyak serta risiko dalam pekerjaan. Indikator dari target pekerjaan dapat berupa target pekerjaan yang harus diselesaikan serta besarnya target dalam bekerja. Dimensi kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu imbalan finansial dan jaminan keamanan. Indikator dari imbalan finansial dapat berupa gaji dan upah, serta indikator dari jaminan keamanan dapat berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan sosial. Yang ketiga yaitu dimensi dari kinerja terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Indikator dari kuantitatif dapat berupa kondisi pekerjaan serta proses dalam bekerja. Sedangkan indikator dari kualitatif dapat berupa kualitas pekerjaan serta kemampuan dalam bekerja. Alat analisis yang digunakan di sini yaitu analisis linier berganda dengan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan Dinas Kebersihan Kota Mataram dinyatakan dalam kategori sedang. Kompensasi yang diterima pun masih dikategorikan cukup sesuai. Yang berikutnya ada kerangka pemikiran. X1-nya itu beban kerja, X2 kompensasi, serta Y-nya ada kinerja. Dengan hasil hipotesis H1 yaitu diduga beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. H2-nya diduga kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru, serta H3-nya yaitu diduga beban kerja dan kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perawat pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Berikutnya ada operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel beban kerja, merupakan sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dan atau pemegang jabatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Itu menurut pengertian menurut Paramita Dewi pada tahun 2017 dengan dimensi ada 3 yaitu target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, serta standar dalam pekerjaan. Indikator dari target yang harus dicapai